wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqomah kita. Selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan cerita hikmah daripada yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf yang malam hari ini bercerita bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, baik itu yang bermaksiat, berdosa kepada Allah, apalagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa qad kharaj Nabiullah Musa al-Kalim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa taslim yauman yastaski bi Bani Israil. Diceritakan, kata Habib Muhammad bin Hadi, ini cerita terjadi sebelum daripada zaman baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam yang terkenal dengan Kalimullah, yaitu orang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bercakap-cakap, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Diceritakan beliau Nabi Allah Musa keluar beserta kaumnya. Pada satu hari niat mereka itu sama, yaitu untuk meminta hujan. Karena waktu itu terjadi masa paceklik yang menimpa, yaitu kemarau panjang yang sangat luar biasa kepada kaum Bani Israel. Maka ketika melaksanakan daripada yaitu istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastasqau awwalan wa thaniyan wa thalithan falam yusqu. Ternyata Nabi Allah Musa beserta kaumnya ini sampai bukan cuman sekali yaitu meminta hujan, akan tetapi sampai hari kedua meminta hujan, sampai hari ketiga Nabi Allah Musa beserta kaumnya meminta hujan, akan tetapi hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaum Bani Israel. Akhirnya Nabi Allah Musa selaku nabi, selaku rasul, orang yang terpandang, yang paling dimuliakan di kaum Bani Israel, dia berkata kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, faqala Musa ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, la tufaddihni inda Bani Israel, jangan kau permalukan aku di sisi kaumku Bani Israel. Fa ini kalimuka, karena sesungguhnya saya ini adalah utusanmu, saya ini adalah nabimu, saya ini adalah kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan permalukan saya wahai Tuhan, kata Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana beliau ini bisa mengadu langsung kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Musa berkata seperti itu, faqala lahu rabbuh, langsung dijawab oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, kaifa usqikum, bagaimana saya mau menurunkan hujan kepada kalian kaum Bani Israel. Wa fikum rajulun asi, sedangkan pada kalian kaum Bani Israel ada seorang yang tukang maksiat kepada Allah. Ada orang yang selalu berdosa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tiap hari bikin dosa, bikin salah sampai aku murka, lalu kau meminta kepadaku hujan. Bagaimana aku mau menurunkan hujan sedangkan di antara kalian ada itu orang tersebut yang saya murkai, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi Allah Musa, maka ketika mendengar jawaban Tuhannya, oh ternyata ini nih penyebab gak diturunin hujan di hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, yang bikin anak malu di hadapan kaum Bani Israel. Nabi Musa emosi, Nabi Musa gak terima. Akhirnya dia ngomong kepada Tuhannya, akhbirni bihi linukhrijahu min bainina, wahai Tuhanku, beri kabar kepadaku dengan orang tersebut yang tukang maksiat, yang bikin kamu murka sehingga kamu tidak menurunkan hujan kepada kami, agar kami keluarkan orang tersebut di antara kami, kata Nabi Allah Musa. Faqala, maka Allah menjawab daripada permohonan Nabi Allah Musa tersebut, la,
Ternyata luar biasa. Allah masih tutupin orang itu. Biarpun itu orang tukang maksiat bikin dosa, Allah sampai murka kepada dirinya, Allah gak mau nyebutin namanya. Allah gak mau tunjukin kepada Nabi Allah Musa, padahal Allah bisa, sanggup ngasih tahu langsung kepada orang tersebut, tapi Nabi Musa gak dikasih tahu. Kata Allah, la, enggak. Bal nadi fihim, akan tetapi kamu saja wahai Musa. Kamu saja yang menyeru kepada kaummu Bani Israel, wagul, katakan, diajarin sama Allah Subhanahu wa taala. Gini ngomongnya nih. Ayuhar rajulul asi, wahai seorang laki-laki yang tukang berdosa, yang tukang maksiat, ukhruj, keluarlah engkau min bainina, di antara kami, fagad mana'ana bisababikal ghais. Sungguh kami telah ditahan hujan dengan sebab kamu, dengan sebab maksiatmu, dengan sebab kedosaanmu. Faqala Musa, maka ketika diajarkan cara untuk berbicara seperti itu oleh Tuhannya, Nabi Musa nanya lagi kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Wa kaifa yasma'una sauti wa hum adad katsir. Bagaimana wahai Tuhanku, mereka kaumku Bani Israel bisa mendengar suaraku, sedangkan jumlah saya punya kaum ini banyak sekali, jumlahnya gak sedikit. Zaman dulu gak ada mikrofon, gimana sound system aja gak ada, gimana sampai suara saya kalau saya yang ngomong kepada mereka yang jumlahnya banyak. Fagala, maka Allah menjawab kepada Nabi Allah Musa, nadihim, udah, ana perintahin ente untuk menyeru, udah seru aja kepada mereka kaum Bani Israel. Wa alayya isma'uhum, dan tugasku kata Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agar mereka bisa mendengar daripada seruanmu wahai Musa. Fagama Nabi Allah Musa, akhirnya ketika mendengar, yaitu jawaban dari Tuhannya untuk ditugaskan menyeru di seluruh kaum Bani Israel, nanti Allah yang akan menyampaikan suara Nabi Musa kepada setiap individu mereka, maka Nabi Musa langsung bangun di hadapan seluruh kaum Bani Israel. Wa nada bi'ala sautih, seraya beliau berteriak dengan suara setinggi-tingginya, dengan suara yang lantang, dengan berteriak yang sangat kencang, ayuhal asi, kata Nabi Musa, wahai tukang maksiat, ukhruj min bainina, keluarlah engkau di antara kami, faqad mana'ana bisababika ghaithas sama, sungguh kami telah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa kamu, dengan sebab maksiat kamu yang namanya hujan dari langit. Faltafatal 'asi yaminan wa shimalan, dan ternyata suara tersebut nyampe kepada seluruh kaum Bani Israel, sampai nyampe kepada si tukang maksiat tadi. Ini yang tukang maksiat ketika mendengar ucapan Nabi Musa, dia noleh, dia selingak-selinguk, ngelihat ke samping kanan, ke samping kiri, falam yara ahadan gama, dan dia nggak lihat seorang pun yang bangun, nggak ada yang keluar dari kelompok Bani Israel. Maka dia tahu, dia paham, dia sadar bahwasannya gak ada yang tukang maksiat yang parah kecuali dirinya. Karena gak ada yang bangun, berarti emang aneh. Cuma permasalahannya dia malu. Maka dalam keadaan yang tegang seperti itu, orang-orang pada nungguin, siapa nih orangnya yang bangun, siapa nih orang yang keluar di antara kita. Ini nih orangnya nih yang tukang maksiat, yang bikin kita ketahan daripada hujan. Nabi Musa aja sampai minta 3 kali kagak ketahan, ditunggu sama orang-orang. Akhirnya yang terjadi, fawada'a rasahu baina rijlih. Ini orang saking malunya, dia taruh kepalanya di antara kedua kakinya. Jadi dalam keadaan duduk dia begini. Palanya aja kagak mau ngangkat, tunduk di antara kedua kakinya, ditaruh kepalanya. Waqala, seraya dia berkata di dalam hatinya dia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, in kumtum min bainihim, apabila saya bangun di antara mereka kaumku Bani Israel, iftadahtu inda Bani Israel, maka niscaya saya akan malu
di hadapan seluruh kaumku Bani Israel. Saya bakal dibully abis-abisan ini. Wa ini tubtu ilaik. Udah gak ada jalan lain dah. Udah saat ini daripada ana dipermalukan di hadapan orang, mendingan ana sekarang wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah bertaubat kepadamu. Saya telah kembali kepadamu wahai Allah. Saya nggak mau melakukan dosa, kesalahan, maksiat lagi. Maka ketika itu orang ngomong di dalam hatinya, saya telah taubat kepadamu, apa yang terjadi? Fattala'as sabhabah fis sa'ah. Langsung detik itu juga, gak nunggu lama, detik itu juga langsung muncul itu yang namanya awan yang begitu amat gelap, membawa daripada yaitu air hujan yang luar biasa banyaknya, sehingga akhirnya kaum Bani Israel saat itu juga, detik itu juga dihujani dengan hujan yang begitu sangat deras. Maka Nabi Musa kebingungan. Dia balik bertanya kepada Tuhannya. Faqala Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, Qultali la usqikum hatta yakhrujal asi. Tadi engkau bicara kepadaku, kau ngomong kepadaku, saya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kalian kaum Bani Israel sampai itu orang tukang maksiat keluar. Wa qad saqaitana, dan engkau telah memberikan hujan saat ini kepada kami. Walam nara ahadan gama min bainina, tapi anehnya kok kita nggak ngelihat tuh satu orang pun dari kaum Bani Israel saat ini yang bangun di antara kita, yang keluar dari kelompok kita, yang tadi dibilang dengan sebab orang tersebut kita ditahan hujan, kok nggak ada, tiba-tiba kau turunkan hujan. Faqala, maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, innalladzi mana'tukumul ghais bisababi, wahai Musa, sesungguhnya orang yang saya tahan hujan kepada kalian dengan sebabnya, dengan sebab maksiatnya, dengan sebab dosanya, saqaitukum bisababi. Sekarang sebaliknya, dengan sebab dia juga saya menurunkan hujan kepada kalian. Kenapa kok bisa begitu? Innahu taba min dambihi. Karena sesungguhnya ketika kau menyeru seperti itu di hadapan kaummu untuk keluar bangun di antara mereka, itu orang sudah taubat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosanya. Dengan sebab taubatnya itulah aku turunkan hujan kepada kalian. Maka Nabi Musa bahagia, Nabi Musa senang. Ternyata orang yang tadinya bikin Allah murka gak mau turunin hujan, orang tersebut juga yang menjadi penyebab turunnya hujan. Yang tadinya dia dimurkai oleh Allah, sekarang dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, Arina iyahu, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku orang tersebut. Untuk apa? Linu'adzimahu lita'atika, untuk kami agungkan orang tersebut, kita besarkan orang tersebut, kita muliakan orang tersebut, karena dia udah mau balik taat kepadamu, dia udah tobat kepadamu wahai Tuhan. Maka apa jawaban Tuhannya? Lihat bagaimana bijaknya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah menjawab, faqala Allah taala, maka Allah yang maha tinggi menjawab pertanyaan dan permohonan Nabi Musa tersebut, qad satartuhu ma'isyanihi fa kaifa la asturuhu ma'a ta'atihi. Wahai Musa, di waktu itu orang maksiat kepada saya tutupin, saya gak buka aibnya, saya gak perlihatkan kepadamu orangnya. Maka kalau di waktu dia bermaksiat kepadaku aja aku tutupin, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya tidak menutupi sedangkan dia taat kepada aku sekarang. Di waktu dia bikin aku murka aja aku tutupi, masa saya akan buka dia di waktu dia taubat kepada aku, di waktu aku mencintainya, di waktu dia taat kepada aku. Inilah kasih sayang
yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kaum Bani Israel yang terkenal cengkal dan melawan kepada Tuhannya, kepada nabinya. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah sangat cinta kepada nabinya dan Allah tidak akan mempermalukan nabinya. Maka niscaya Allah akan mencintai, sangat cinta kepada kita semua karena cintanya Allah kepada nabinya. Insya Allah dengan sebab kita mendengarkan cerita hikmah yang dibawakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Segaf yang didapatkan daripada gurunya Imam Qutub Sahibul Maulid Ali bin Muhammad Al-Habsyi, semoga kita semua diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita ini orang-orang yang bertaubat, kembali kepada taat Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita semua menjadi para kekasih-kekasihnya yang menjadi penyebab turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.